When we are sick, before seeing a doctor, we usually ask questions. What happened with your body? Did I eat something not good? Is it serious? Do I really need to see a doctor? Can I just eat healthy food and rest at home? Well, I do not know the answer. What I know is that when you subscribe this channel, you will find out the way how to diagnose your health by examining the changes of color and shape of your fingers and palm. Also know how to maintain your health by keeping your spiritual, mental, emotion in good condition. You will also know how to do phototherapy, chiropractic, lymphatic massage, cupping therapy. So, be hurry, please subscribe, watch and learn. With me, M. Safei Penchantavy Kump. Mengapa kita sakit? Oleh M. Safei, pencinta bekam. Kita sakit bukan karena virus atau bakteri. Mau bukti? Tarik nafas yang panjang lalu tahan. Seketika itu, jutaan virus dan bakteri masuk lewat hidung. Namun kita belum tentu sakit. Semua bisa terpapar, tidak semua bisa terinfeksi atau sakit. Kenapa? Karena kita sakit sebetulnya hanya disebabkan oleh satu hal saja. Kita sakit karena kekuatan fitrah kita menurun. Apa itu? Kekuatan fitrah adalah spiritualitas, mental, emosi, dan fisik.
Semua sudah ada sejak kita kecil. Spiritual misalnya, makin jauh seseorang dari Tuhannya, makin rendah imunitasnya. Sedih, depresi, stres, itu bisa mempengaruhi mental, sehingga kekuatan fitrah kita menjadi loyo, menjadi turun. Begitu pula emosi. Emosi yang berlebihan bisa mempengaruhi performa jantung, dan kekuatan fitrah kita pun ikut menurun. Bagaimana dengan fisik? Fisik, kontribusinya terhadap kesehatan sangat kecil. Tergantung apakah sakit fisik tersebut bisa mempengaruhi mental atau tidak. Nah, spiritual, mental, emosi itu mempengaruhi pikiran. Agar pikiran kita menjadi sehat, pertama jaga spiritualitas, mental dan emosi juga harus dijaga. Hubungan dengan keluarga, kekerabatan, sehingga kita menjadi lebih santai, rileks, hingga pikiran ini bisa menjadi sehat. Di sisi lain, fisik kita bisa terpengaruh apabila kita sering kelelahan, bekerja yang berlebihan, sering kerja lembur, pulang malam, dan itu bisa menyebabkan angin dan gas tidak seimbang dalam tubuh, atau yang sering disebut dengan masuk. Atau bisa juga kita terpapar dengan perubahan cuaca yang sangat ekstrim, misalnya kehujanan, atau sering kena terik panas matahari. Yang terakhir adalah akumulasi toksin, junk food atau obat-obatan yang tidak perlu sering kita konsumsi. Nah, jika pikiran dan fisik kita sering terganggu, kita itu menjadi low bed, sering low bed. Nah, di saat low bed itulah kekuatan fitrah kita menjadi melemah. Dan di saat kita lemah, kekuatan fitrah kita lemah, saat terpapar virus dengan mudah bisa menang bertempur dengan imunitas kita, karena kita lagi loyo, lagi low bed. Itu sebabnya kita menjadi terinfeksi atau sakit. Agar tidak terinfeksi, kita perlu melakukan hal berikut. Senantiasa jaga spiritual, mental, dan emosi. Jaga fisik. Jangan lupa melakukan istinsyak saat duduk atau nose watering. Dan di saat pandemik, terkecil kemungkinan terpapar dengan cara lockdown atau memakai masker bila di tengah keramaian. Tidak gampang sakit dengan spiritualitas yang terjaga, oleh M. Sapiei, pencinta bekam. Dari episode Mengapa Kita Sakit, sekarang kita lanjutkan tentang peran spiritualitas bagi kesehatan. Spiritualitas mempunyai peran yang sangat besar agar kita tetap sehat atau agar kita cepat sembuh jika sakit. Nah, kita mulai dengan konsep ilahi. Konsep ilahi adalah jika seorang muslim sakit, maka hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, Allah akan menghapus dosanya, atau Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi, bagi seorang muslim, tidak ada ruginya jika sakit. Selama tidak bermaksiat kepada Allah, maka dosa akan terhapus atau derajat akan terangkat. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul berkata,
Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Kenapa konsep ilahi ini perlu? Karena ada orang yang sakit justru jauh dari Allah. Diberi sakit malah putus asa atau malah pergi ke dukun. Spiritualitas adalah hal pertama yang mesti dirawat agar tetap sehat. Sekalipun sakit, seorang dengan spiritualitas yang tinggi akan berobat, namun dengan keyakinan, berobat dengan yang halal dan thayyib dan tidak berlebihan. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang akan menyembuhkan aku. Al-Quran As-Su'ara ayat 80. Rasulullah berkata, berobatlah kamu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit, Dia Allah Subhanahu wa taala pula yang akan menurunkan obatnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain tentang obat yang halal dan thayyib riwayat Bukhari, Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kesembuhan untuk kalian dari sesuatu yang diharamkan atas kalian. Sehingga dalam hal ini vaksin itu harus halal. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode tentang pengaruh mental bagi kesehatan. Tetap sehat dengan emosi yang stabil. Tidak bisa dipungkiri bahwa emosi yang berlebihan bisa beresiko terhadap jantung. Bisa memengaruhi performa jantung. Jantung akan berdetak lebih cepat, dan ini sangat beresiko. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "La tarduk walakal jannah, janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani. Berikut tips mengatasi emosi. Pertama, bacalah ta'awudz, meminta perlindungan Allah dari godaan syaitan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata yang artinya jika seseorang dalam keadaan marah, lantas ia ucapkan a'udzubillah, aku meminta perlindungan kepada Allah, maka redamlah amarahnya. Hadis riwayat As-Sahmi. Tips kedua, lebih baik diam. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Tips ketiga, berganti posisi.
Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Namun jika tidak lenyap pula, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Daud. Tips keempat, berwudu. Sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Tips kelima, ingat wasiat dan janji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa menahan amarahnya, padahal mampu keluapkannya, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberinya pilihan bidadari yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah. Semoga bermanfaat. What is holistic therapy? Holistic therapy is thoroughly therapy. Means, when we do a therapy, we check everything, thoroughly. Take a water leakage from ceiling as an analogy. The quickest way to solve the problem is by having a bucket, for the water drop, but it's only a temporary solution. It does not solve the real problem. The problem is not the ceiling. It is the roof that is broken. That's what we call holistic therapy. It requires a thoroughly checking. Usually, the checking starts with question and answer. What do you feel? Since when? What is the last food you ate? And many other questions. Body weight, blood pressure, and age will not be questioned, as these data has been questioned at the time you registered. Then, to verify your answers, your respiratory will be checked with stethoscope. Your TOUNJ, your mouth inner condition will be checked as well. If needed, X-ray, USG, CT scan, blood lab test will also be performed. The good news is that, before you see a doctor, you can do your own check at home. The question is, how do you check it? Remember the episode 1 video? Yes. Correct. We will check our nature strength. Spiritual. How is your relation with God lately? How is your shalat? Frequently late? Or you even once forget it? Do you read Al-Quran lately? How is your mental lately? Depression. Being afraid? How's your family relationship? With your husband or wife? With your kids? With your neighbor? Emotion. Is your emotion stable? Remember, poor mental and emotion condition could trigger cancer cell to grow. Physical. Is your food healthy? Is preservative there? Sweetener. Food coloring? Flavoring? Yeast. Do you eat regularly? Drink enough water? Too tired? Overwork? Stay at night? Do you poop regularly? Did you ever skip your poop in a day? Remember, skipping poop in a day will put your health at risk. Alright? That's what we call holistic therapy. In the next episodes, we will talk about how to diagnose your physical weaknesses through your finger and palm, face, TOUNJ, and many other. Watch and learn, with me, M. Safei. Toxication, by M. Shafei. Penchanta Vikump. Toxication is a slowly and consistent toxic accumulating process in our body. It does not mean that we directly eat poison or toxic. But what happened is that we consistently eat food that contains toxic, which are included in 5P.
Pemanese buwautan or sweetener, harissa or flavor, pewarna or coloring, pen or wet or preservative, pen jembung or yeast. Plus, oxidation due to free radical or unpaired electron from pollution and other. If these toxic are accumulated and stay in our body, then our body will get weak, because our immunity is low. To avoid that, we need to have enough and good rest, stay out from junk food, and consume antioxidant. And soon, subscribe to this channel and keep studying. With me, M. Safei, Penchanta Vikum. Herbology, by M. Shafei. Penchanta Vikum. Herbology or phytotherapy is a knowledge to use herbal and other natural materials to maintain healthy and cure diseases. It includes but not limited to herbs or phyto, animals, stone, iron, water, etc., used accordingly and wisely. The way how herbal works, release. The herbal will cleanse and release toxic from body. Then, relax. It makes our body relax. Regeneration. It helps our body to regenerate cells. Refunction. The cells that are unfunction are fixed and refunction. The difference between herbal and chemical medicine. Herbal. Need lot of dozier. Chemical medicine. Small dozier. Herbal. DOC, direction of cure. Medical medicine. Side effect. Herbal. Natural. Chemical medicine. Not natural. Herbal. Holistic healing. Chemical medicine. Symptomatic healing. Herbal. Constructive. Chemical medicine. Destructive. When you consumed herbs and no DOC happened, then the herbs you consumed was not enough. Or you did wrong diagnose so that you took wrong herbs. Alright. Hope it's useful. Next video we'll talk DOC in details. So don't forget to subscribe and keep studying. With me, M. Safei, Penchanta Vikum. DOC Direction of Cure, Rukun Penyembuhan. Masih ingat DOC di episode 7? Akan kita jelaskan apa itu DOC di episode ini. Bayangkan ada sebuah garis skala dari 0 sampai 10, 0 adalah sehat, sementara 10 adalah meninggal. Di angka 1, contohnya pegal-pegal. Di angka 2, misalnya pusing, angka selanjutnya demam dan seterusnya. Di angka 6, mungkin radang tenggorokan. Pada saat ini, biasanya orang sudah memutuskan untuk berobat. Jika mereka memilih natural healing, maka mereka akan dibawa ke angka 0. Akan terjadi lagi pengulangan riwayat sakit, demam, mual, pusing dan seterusnya. Inilah yang disebut DOC. Direction of Cure. Jika DOC tidak terjadi, bisa jadi dosis herbanya kurang, atau salah diagnosa, yang menyebabkan salah herba. Tapi jika DOC terjadi, lanjutkan terus terapi herba dengan mengurangi dosis. Efek DOC akan berlalu. Jika mereka memilih pengobatan kimia, mereka akan perlahan dibawa menuju angka 10. Mungkin pada awalnya didiagnosa tipes. Seiring terapi berlanjut, liver dan ginjal ikut terganggu. Biasanya di angka 9, pasien merasa seperti sehat, padahal mereka sudah mendekati titik akhir.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan teruslah belajar. Bersama M. Syafei, pencinta bekam. Sembelit atau konstipasi. Pernahkah Anda tidak BAB dalam sehari? Itu lampu kuning buat kesehatan Anda. Karena Anda menyimpan kotoran dari 4 jatah makan Anda sekaligus. 1. Sisa sarapan kemarin. 2. Sisa makan siang kemarin. 3. Sisa makan malam kemarin. 4. Sisa sarapan pagi ini. Ini masalah serius untuk kesehatan Anda. Inilah yang disebut sembelit atau konstipasi. 1 hari tidak BAB, bagaimana kalau lebih dari 1 hari? 2 hari? Atau lebih? Masalahnya akan lebih serius. Anda berpotensi menderita amblion atau hemoroid, bilung sigmoid atau penggelembungan usus besar di bagian sigmoid, spasme atau penyempitan usus, divertikulosis atau kantung-kantung kecil di dinding usus, prolapsus atau penurunan usus besar di bagian transverse, pusing menaun, jerawat, gatal-gatal, kulit menjadi gelap, sering mengantuk. Itulah akibat-akibat sembelit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan teruslah belajar. Bersama M. Syafei, pencinta bekam. Metode mendiagnosa sembelit dari tampilan jari dan telapak tangan. Cek apakah jari telunjuk melintir atau bengkok. Cek apakah ibu jari melintir atau bengkok. Jika jari telunjuk dan jari tengah berbentuk V, terasa sakit atau nyeri di pangkal jari. Ruas jari berwarna kegelapan. Bandingkan ruas jari satu dengan ruas jari yang lain. Keseluruhan telapak tangan dan punggung telapak tangan berwarna kegelapan. Bandingkan satu area dengan area yang lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan teruslah belajar. Bersama M. Syafei, pencinta bekam.